Assalamualaikum Pompo, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Balik lagi nih di channelnya Kreasi Empo Ami. Kali ini Empo Ami mau nge-share itu resep dimsum. Kali ini Empo dapat pesanan dimsum, alhamdulillah pesanannya lumayan banyak. Belum lama Empo bikin, terus di posting, banyak yang pesen akhirnya, dan ini Empo buat ya. Hari ini Empo bakalan bikin itu kurang lebih 150 piece dimsum. Nah, ini Empo lagi mempersiapkan bumbunya, yaitu bawang putih. Bawang putihnya itu digoreng setengah matang dulu, kira-kira 15 siung itu buat 1 kilo daging ayam. Kalau udang sih Empo ngasihnya nggak banyak-banyak ya, seperempat. Nah, Empo ini lagi ngiris-ngiris bawang bombay buat pelengkapnya. Nanti juga bakalan ditumis juga. Nah, ini bawang bombaynya Empo iris-iris. Terus kalau bawang daun sih nggak perlu ditumis ya Pok ya. Nah, itu kadang-kadang bawa sih tergantung, ada di kulkas aja bawang bombay itu. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak pakai juga udah enak kok, cuman kalau dikasih lebih enak lagi ya. Alhamdulillahnya di sini Empo nge-share-nya ya, istilahnya resepnya itu ya disebutin aja ya, nggak ditulis. Kalau untuk 1 kilo itu 4.000 sagunya itu kurang lebih, soalnya Empo ngasihnya itu gilingnya itu beberapa kali, nggak sekaligus karena choppernya kan kecil. Jadi setiap seperempat apa lebih gitu, seperempat itu Empo ngasih 10 sendok makan tepungnya gitu. Nah, ini Empo mau chopper si ayamnya ditabur udangnya. Bumbunya itu pakainya kaldu jamur untuk penyedapnya. Kalau tetap pakai garam sih, terus pakai kecap asin, minyak wijen 1 sendok, kecap asin 1 sendok, sama saus tiramnya 1 sendok. Empo penyedapnya pakai kaldu jamur aja ya. Terus kalau telur, kalau untuk seperempat pakai satu butir putihnya aja. Tergantung kita pakai ayamnya segimana. Kalau misalkan kurang dari setengah kilo ya pakainya 2. Kalau Empo begitu aja lah, pakai piling sendiri aja. Terus kasihnya sedikit, beberapa sendok itu pakai air es, nggak pakai batu es karena nggak ada Empo. Biasanya pakai air es aja. Kayak gitu juga udah enak kok, udah nggak lembek-lembek banget gitu kalau dikasih 10 sendok tepung maizenanya. Nah, ini tetap kasih garam, kasih gula. Kalau garam, gula itu takaran itu 2 sendok apa 3 lah, kan itu sendoknya kecil. Nah, kalau garam sih buat pelengkap, ngasihnya nggak banyak punya, dites rasa aja nantinya. Kalau misalkan kurang tambah lagi. Kalau misalkan takutnya kan keasinan, masih mending kurang daripada keasinan. Ya kayak gitulah kira-kira Po di Kreasi Empo Ami. Cara bikinnya nggak terlalu yang harus segimana, yang penting menurut kita feeling aja. Soalnya kalau misalkan ngikutin takaran itu, Empo sendiri kadang-kadang gimana ya, nggak pas aja, jadi feeling, semuanya itu feeling aja. Kayak gini nih tuh di blender. Nanti kalau misalkan biasanya sih kalau Empo kalau bikin ya begitu, jadi itu udah bagus, udah pas adonannya tuh pas, gak terlalu lembek juga gak terlalu itu kakal, kalau bahasa itunya keras gitu, yang garing lah gitu. Paling kalau dikasih air kira-kira itu 5 sendok makan ya Po ya. Tapi kalau Empo mengasihnya ngelucurin aja begitu ya, itu balik lagi ke piling. Jadi
Kalau pernah Empa ikutin takaran, ikutin resep, tapi malah jadinya ya nggak sesuai menurut Empa. Pernah tuh bikin, tapi sekarang kalau bikin piling dari misalkan ngasih air esnya. Sebenarnya sih katanya sih pakai esnya, es batu esnya, cuman Empa pakainya air es aja. Nah itu udah tuh, itu udah ngasih kurang lebih nggak tahu 10 atau 12 itu. Itu Empa udah pas itu ngasih tepungnya kayak gitu. Karena emang Empa bikin dimsum ini nggak hampir setiap hari ada aja itu pesanan itu ya, seminggu 2 atau 3 kali gitu. Soalnya kalau Empa tiap hari itu juga repot, terus capek gitu. Jadi kadang-kadang ya ini kalau hari Minggu kan ada di rumah gitu. Jadi dari pagi nyampe siang itu yang ngurusin pesanan. Kadang-kadang juga segitu tuh masih kurang kalau nurutin pesanan mah nggak kelar-kelar Mpok jadinya. Nah ini karena banyak, Mpok taruh dulu ya di baskom yang lainnya, nanti sisanya di blender lagi, di mixer lagi. Nah ini Mpok udah disatuin semuanya, udah kelar 1 kilo. Nah itu Mpok kasih wortel. Kadang-kadang Mpok mah wortelnya gak digilingnya sekalian, gak diaduk gitu. Ternyata nggak apa-apa sih digiling sekalian, nggak apa-apa. Mau di luar di baskom juga disatuin digiling nggak apa-apa. Nah ini menurut Mpok kayak segini tuh udah pas, udah enak, udah nggak terlalu lembek tuh. Itu ada berenjel-berenjelan itunya sagunya tadi. Harusnya Mpok ngasih air es dulu baru sagu, tapi yang kedua itulah yang nggak ke video, itu yang sagu dulu baru air es. Jadinya dia ada gumpalan yang nggak ke blender, dia agak harus diambilin gitu si sagunya. Dia harusnya kan air es dulu baru sagu, Mbak kebalik. Jangan ditiru ya Pak ya, salah kayak gitu. Nah tuh jadinya kan ribet, kudu dicomotin dulu, dibuangin bundalan-bundalannya nggak hancur di blendernya. Ya ini lanjut, ini diaduk-aduk, nanti kita cetak, kita bungkus pakai dimsumnya. Mpok mah dimsumnya kulitnya belinya di pasar, kalau bikin mah belum bisa. Nah ini tatakannya buat dimsumnya, buat naruhnya kita kasih minyak dulu supaya enggak nempel. Ya dilanjut, ini Mpok mulain mau bungkus-bungkus dimsumnya. Nah ini kulitnya emang nggak terlalu halus, dia agak keras gitu, tapi enak sih, nggak nggak nempel. Kalau yang satu lagi tuh emang mungkin kulit yang bagusnya tipis banget, rada susah ngambilnya. Kalau ini langsung, tapi ya lumayan sih itu. Nah ini kulit dimsumnya ini Mpok beli di pasar, dan ini emang rada kaku, mirip-mirip sama kulit lumpia, kulit pangsit, cuman ini lebih lembutnya. Kalau pangsit kan agak. Nah ini Mpok udah kelar ya bungkus-bungkusnya, masukin dimsumnya ke kulitnya. Nah ini udah selesai, udah semuanya udah kelar, udah Mpok nggak nge-share pas dikukusnya. Dan ya Po, sebagian udah nyampe ke yang pesan. Sampai di sini dulu ya Po videonya, video bikin dimsum Po. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.